Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Sofiatin, mahasiswa Pasca UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya akan memaparkan bagaimana perkembangan kebudayaan Islam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi biografi Ali bin Abi Thalib yaitu beliau lahir di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab tanggal 13 Rajab sekitar 599 Masehi atau 600 Masehi, sekitar 10 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Nama asli Ali bin Abi Thalib adalah As'ad bin Abu Thalib. Bapaknya bernama Abu Thalib, yaitu salah seorang paman dari Nabi Muhammad yang ketika Nabi Muhammad kecil, beliau adalah yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Asad. Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu atau manusia kedua yang mempercayai wahyu yang pertama tentunya Khadijah, istri dari Nabi Muhammad sendiri. Saat itu Ali berusia 10 tahun. Istri Ali bernama Fatimah. Anaknya yang sudah kita kenal semua yaitu Hasan dan Husain. Ali merupakan pemuda yang sangat cerdas, berani dan bijak berkat didikan dan asuhan dari Nabi sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena merasa hutang budinya Nabi Muhammad, karena dulu beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib yang notabene adalah ayah dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengangkat anak Ali bin Abi Thalib sehingga dia menganggap Ali bin Abi Thalib adalah anaknya. Beliau asuh dari kecil, beliau didik sehingga Ali bin Abi Thalib menjadi pemuda yang cerdas, berani dan bijak. Selanjutnya, pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, yaitu Ali adalah satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dalam sejarah Islam. Proses pemilihan Ali sebagai khalifah tidak melibatkan pemilihan umum seperti dalam sistem demokrasi modern saat ini. Sebaliknya, pemilihan khalifah pada masa itu didasarkan pada konsensus dan persetujuan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat muslim. Sebelumnya Ali menolak, namun dipaksa oleh Zubair bin Awam sehingga Ali menerima baiat mereka. Apa saja kontribusi Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafaur Rasyidin? Yang pertama, Ali memiliki kontribusi penting dalam perkembangan kebudayaan Islam, seperti beliau melakukan dakwah dengan berbagai metode, yaitu metode bil hikmah, mau'izatul hasanah, dan metode bi'al mujadalah. Metode bil hikmah di sini adalah metode dengan menggunakan hikmah. Sedangkan mau'izatul hasanah yaitu metode dengan menggunakan nasihat-nasihat yang baik. Sedangkan metode al-mujadalah adalah dengan berdiskusi. Kontribusi yang kedua yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib masa beliau menjabat menjadi Khulafaur Rasyidin yaitu dalam bidang pendidikan. Ali sangat memperhatikan pentingnya ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan dan mempromosikan pembelajaran Al-Quran, tafsir, hadis, dan ilmu nahwu. Ali memberikan perhatian besar pada pendidikan Islam. Ia memerintahkan penyusunan pokok-pokok ilmu nahwu agar orang-orang non-Arab yang lebih mudah memahami sumber ajaran Islam. Pendidikan agama Islam pada masa pemerintahannya yaitu tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal,
meliputi Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, pendidikan tauhid, akhlak, beserta ibadah. Dalam bidang politik militer, ia juga sangat memperhatikan bagaimana pertahanan negara, suatu negara bisa bertahan dan aman, yaitu dengan membentuk pusat-pusat militer di wilayah Islam, dengan berhasil memperkuat daerah perbatasan dan membangun benteng-benteng yang tangguh. Ali bin Abi Thalib memimpin wilayah kekuasaan Islam yang meluas hingga ke Sungai Efrat, Tigris dan Amu Darya. Dia membentuk pusat-pusat militer di seluruh wilayah Islam dan mengorganisir polisi serta mengatur tugas-tugas mereka. Ali bin Abi Thalib juga berhasil memperkuat daerah perbatasan dan membangun benteng-benteng yang tangguh. Dalam bidang pembangunan, ia juga membangun kota Kufah, melakukan pembangunan dan perluasan masjid-masjid, seperti contoh Masjid Madinah, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Al-Atiq, dan membangun bendungan besar untuk melindungi Madinah dari banjir, dan membangun jalan, jembatan, dan rumah tamu berbagai wilayah. Selanjutnya, apa sih sebab Ali bin Abi Thalib dilengsarkan? Tentunya ada berbagai macam alasan yang dirasakan oleh saat itu penduduk pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin, merasakan ketidakpuasan akan kepemimpinan Ali. Yang pertama, alasan Ali bin Abi Thalib dilengsarkan yaitu adanya perlawanan dan pemberontakan beberapa gubernur yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan mereka. Yang kedua, kebijakan Ali dalam memecat gubernur yang kurang cakap. Yang ketiga, menarik kembali tanah milik negara sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai pihak. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad, adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah Islam dan menjadi khalifah keempat setelah kematian khalifah sebelumnya. Pada tahun 656 Masehi, Ali bin Abi Thalib dilengsarkan dari kekuasaan sebagai khalifah oleh sekelompok oposisi yang dipimpin oleh istri Nabi sendiri, yaitu Aisyah. Terus ada juga namanya Talha dan Zubair. Mereka melakukan pemberontakan yang berujung pada pertempuran Jamal di Basra. Pertempuran ini berakhir dengan kematian Talha dan Zubair serta kerugian besar-besaran bagi kedua belah pihak. Aisyah selamat dalam pertempuran ini. Nah, lengsernya Ali sebagai khalifah juga merupakan bagian dari perselisihan dan konflik politik di antara para sahabat Nabi setelah pembunuhan khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Beberapa orang menganggap Ali itu bertanggung jawab atas pembunuhan Utsman, meskipun Ali sendiri membantah tuduhan tersebut. Nah, apa sih yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib saat itu terbunuh? Jadi yang pertama, Ali bin Abi Thalib dibunuh itu pada tahun 661 Masehi oleh sekelompok Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam akibat luka yang dideritanya. Nah, tadi sudah diceritakan Ali menghadapi oposisi dan penentangan terang-terangan dari beberapa tokoh, yaitu istri Nabi sendiri, yaitu Aisyah, Thalha, Zubair, dan Muawiyah. Yang ketiga, menuntut Ali menghukum para pembunuh Utsman dan menghasut untuk menjatuhkan kekuasaan. Jadi Ali itu difitnah, dituduh sebagai penyebab pembunuhnya Utsman. Nah, pada tahun 661 Masehi ini Ali bin Thalib kan tadi terbunuh. Nah, itu tadi dinamakan peristiwa yang terjadi Kufah yang dikenal dengan fitnah kedua. Kematian Ali ini mengakhiri masa kepemimpinan keluarga langsung Nabi Muhammad dalam kekhalifahan. Jadi peristiwa-peristiwa ini mencerminkan kompleksitas
awal umat Islam. Alasan pasti dan evaluasi terhadap peristiwa-peristiwa ini dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang, sejarah, dan keyakinan politik masing-masing individu. Tentunya Ali bin Abi Thalib mempunyai prestasi yang menjadi pembeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Nah, salah satunya Ali bin Abi Thalib itu adalah pengembang ilmu nahwu. Jadi beliau terkenal sebagai penggagas ilmu nahwu yang pertama. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad al-Duwali untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu qawaid nahwiyah. Yang ketiga, dengan ilmu nahwu orang alasan kenapa Ali perlu menggagas ilmu nahwu, tujuan Ali adalah untuk supaya orang yang berasal bukan dari bangsa Arab atau masyarakat Arab akan mendapatkan kemudahan dalam membaca dan memahami sumber ajaran Islam. Ya, selanjutnya prestasi Ali adalah menerapkan prinsip pemerataan dalam pendistribusian harta. Yang ketiga yaitu dia berani dengan memecat gubernur yang kurang cakap, yang sebelumnya pada masa khalifah sebelumnya terkenal dengan korupsi, suka menyeleweng, tidak bijaksana, itu semuanya dipecat sama Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya ia mengembalikan kondisi Baitul Mal seperti biasa. Sekarang jadi kesimpulan perkembangan kebudayaan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib adalah satu, dia membentuk lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu menyusun arsip, membentuk kantor perbendaharaan, kantor sahib al-surta atau pasukan pengawal, dan lembaga qadhi al-mudhalim. Kedua, perkembangan kebudayaan yang kedua adalah perluasan wilayah kekuasaan Islam, yaitu meluaskan wilayah dengan menumpas pemberontakan di Kabul dan Sistan, melakukan penyerangan laut atas Konkan, membangun benteng-benteng tanggul di utara perbatasan Parsi. Selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan memberikan perhatian terhadap pengetahuan dan mengembangkan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Perkembangan selanjutnya yaitu kontribusi dalam peradaban Islam. Jadi ada perkembangan di bidang militer dengan membentuk pusat-pusat militer di wilayah Islam, juga terlibat pembangunan kota Kufah. Demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan atau wawasan kita lebih luas lagi. Kesalahan datang dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.